Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, izinkan saya menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 5 hal yang dapat merusak ibadah puasa kita. Simak videonya sampai tamat supaya tidak gagal paham, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Check it out. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsatu asya tukhbitu shaum, al-kadhib wal ghibah wal namimah wal yaminul ghamush wal nadhr bisyahawat. Rawahu ad-Dailami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu 1. Berdusta, 2. Bergibah, 3. Mengadu domba, 4. Bersumpah palsu, 5. Memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Dailami. Yang pertama, berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi yang pertama. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ghibah, gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Kendati ghibah tidak termasuk dusta, tapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela yang dilarang Islam. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Jika seorang muslim menghibah atau membicarakan keburukan orang lain sedangkan ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja. Tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang jorok. Yang ketiga, adu domba dan fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah untuk merusaknya. Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bersumpah palsu. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika sampai membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal sumpahnya, maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa paling besar. Larangan bersumpah palsu ini dijelaskan Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 77 sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran Surah Al-Imran ayat 77.
Yang kelima, tidak menjaga mata dari syahwat. Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tujuan puasa ialah menahan hawa nafsu. Tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur, sehingga yang tersisa lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seseorang jelalatan, tidak menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seorang muslim harus waspada dengan pandangan matanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tabrani. Demikian 5 hal yang dapat merusak ibadah puasa kita. Semoga kita dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat merusak ibadah kita semua. Amin. Sekian video kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.